Baik, terima kasih. Oke, selamat pagi Ibu Fitriani dan Mbak Dinda. Suara saya kedengaran jelas ya? Saya sudah Bapak. Kalau di Ibu Fitri? Jelas, sudah Bu. tadi. Oke, Baik. ya, oke. Baik, ini untuk materi mungkin nanti bisa di-share dari Mbak Dinda. Nah, hari ini sama besok kita akan membahas tentang kontrak konstruksi berbasis FIDIC ya. Memang kalau materi FIDIC ini agak eksklusif sama seperti materi apa ya, mungkin ada beberapa training seperti yang Seven Habit gitu. Jadi akses untuk publikasi resminya agak terbatas. Jadi saya nanti ada dua materi yang saya display, yaitu pertama tentang konsep FIDIC-nya yang berdasarkan yang saya tulis ya, karena saya sebenarnya punya materi FIDIC aslinya, tapi itu materinya license gitu ya, jadi nggak boleh disebarluaskan kecuali di acara-acaranya FIDIC. Tapi buku pedomannya saya punya yang sudah revisi, yang sudah edisi bahasa Indonesia, buku gabungan yang dipublikasikan oleh Kementerian PU. Dan itu bisa digunakan di Indonesia gitu kan, karena itu lisensinya sudah dibeli oleh pemerintah. Yang bahasa Indonesia itu gabungan dari buku kuning ya, buku merah dan buku perak ya, itu gabungannya gitu kan, dalam versi manajemen kontak di Indonesia. Walaupun pendekatannya lebih banyak ke proyeknya EPC dan proyek infrastruktur di pemerintah. Nah, kalau bicara tentang konsep manajemen kontrak memang agak luas ya, tapi kita di sini kita batasi di area konstruksi. Nah, ini background saya lebih banyak di kegiatan sertifikasi dan konsultasi di area operasional dan supply chain ya, dan ini beberapa sertifikasi yang saya miliki, dan ini aktivitas yang saya kerjakan saat ini, dan ini juga latar belakang pendidikan saya saat ini. Ini kurang lebih background saya gitu ya. Nah, mungkin boleh cerita sedikit dari Ibu Fitri untuk backgroundnya juga dari Ibu Fitri, silakan agar saya bisa cukup paham ya. Ya. Nama saya Fitri Pak, dari PT JP Engineering Corporation. Kita perusahaan EPC, dan kebetulan kalau proyek kami tuh kebanyakan sih campurannya Pak. Kalau nggak pakai FIDIC, pakainya yang enak yang iya, betul-betul ya. Ya, background saya kebetulan project koordinator, jadi post control juga Pak. Jadi untuk ke apa namanya, kontrak gitu nggak gitu apa ya, tidak begitu terlibat, tapi terlibat juga gitu Pak. Kadang-kadang saya suka ngurus payment termnya, untuk reimbursement ya. Ya, bunnya. Jadi saya tahunya cuma setengah-setengah, jadi makanya saya mau ikut ini supaya tahu keseluruhan. Ya, termasuk ini kalau ada klaim segala macam ya. Ya, betul Pak. Oke. Kalau kita bicara tentang konsep manajemen proyek yang berbasis FIDIC, ya sebenarnya kita balik ke konsep PM-nya juga, gitu kan. Kalau di manajemen proyek di konstruksi ada dua lingkup literatur yang mungkin perlu dikuasai selain kontrak FIDIC-nya juga, yaitu salah satunya tentang manajemen proyek. Ya. Manajemen proyek juga cakupannya luas, ada yang memang sertifikasi ahli proyek, dan kedua yang praktikal. Nanti bisa tanya ke manajernya untuk ikut training tentang praktikal manajemen proyeknya gitu ya. Nah, karena itu nanti saling terkait gitu ya. Sementara kan FIDIC dia memperkuat di aspek kontraknya, sementara kalau manajemen pekerjaannya itu ada di manajemen proyek. Nah, saya coba bahas secara umum. Jadi kalau secara konsep kan proyek ini, nah, nanti ada aktivitas ya, ada integrasi pekerjaan, ada scope pekerjaan ya, kemudian ada manajemen waktu ya, manajemen jadwal, mulai kapan, selesai kapan. Saya itu kontrol biaya, itu yang bisa ditawarkan oleh teman-teman finance ya. Jadi spending yang terjadi di setiap project itu sudah berapa termin, fase, dan cost yang berjalan berapa, apakah overrun atau under control. Misalnya kalau kita lihat kan di beberapa project government itu, kalau kita lihat project, kalau kita kritisi itu kan kayak project statis nasional tuh dia punya problem di time management, kemudian cost manajemennya gitu kan. Jadi time manajemennya tiba-tiba molor waktunya. Jadi awal-awal dia ingin akselerasi dengan cepat, tapi kemudian di lapangan tidak, waktu itu bukan sekedar tidak bisa dipercepat, malah molor dari jadwal yang normal. Misalnya kita lihat ke beberapa proyek ya, awalnya tuh diagendakan 2 tahun, mau diakselerasi jadi 1 tahun, jadinya malah 4 tahun gitu. Nah itu ada yang something gitu kan di time management. Nanti kita bisa lihat misalnya di proyek infrastruktur government ya, di infrastruktur publik,
ternyata mereka kurang matang di FS-nya gitu kan, termasuk menghitung waktu pembebasan lahan gitu ya, dan mobilisasi gitu misalnya. Nah itu kan harus dihitung waktu, itu biaya. Kenapa tiba-tiba biaya jadi overrun gitu kan, jadi melebihi dari aspeknya, itu yang jadi challenge di project sepertinya. Apalagi kalau kita posisinya sebagai kontraktor gitu kan, ketika menyetujui dengan si project owner kita dibayar sekian tapi di lapangan biayanya meledak, over cost control, nah itu harus hati-hati gitu kan. Kalau di project biasanya yang jadi tantangan tuh saat marketing meng-approach project itu kadang-kadang dia challenge klien gitu. Supaya dapat project dia bilang bahwa saya bisa kerjakan 1 tahun, padahal secara time frame schedule itu pekerjaan harusnya 2 tahun gitu, tapi dia bilang 1 tahun, atau disingkat sedikit tanpa melihat ke dalam lapangan. Atau kadang-kadang si project owner yang bikin schedule-nya terlalu singkat. Misalnya saya pernah sering temukan tuh kayak di project-project konsultan atau di project-project survei gitu ya. Project survei itu harusnya dikerjakan 3 bulan sampai 6 bulan di ideal prosesnya gitu kan. Tetapi kemudian si klien mempersingkat waktu menjadi 2 bulan, 3 bulan. Padahal normal prosesnya itu 6 bulan. Sehingga pas implementasi memang tidak bisa dilakukan 2 bulan 3 bulan itu ya, tetap harus 6 bulan gitu kan. Sementara dia dianggarkan hanya untuk 3 bulan misalnya. Nah itu hati-hati. Nah kadang-kadang waktu komersil dokumen, teman-teman marketing itu sengaja gitu menawarkan supaya klien mau closing ke kita bahwa Pak saya bisa kerjakan 3 bulan dengan biaya hanya sekian gitu. Dengan aktivitas yang seperti ini. Padahal realitasnya kita memang harus kerjakan 6 bulan, aktivitasnya nggak boleh dikurangi lagi gitu kan. Nah karena kalau dia mau lakukan penghematan biaya, dia harusnya melakukan langkah-langkah efisiensi ya, menghitung biaya dulu, apakah kita bisa menghemat gitu kan. Tapi kadang-kadang si marketing memotong gitu. Udah saya turunkan 20% dan jualnya saya sepakati 3 bulan, padahal harusnya 6 bulan. Nah, sehingga pas eksekusi kita kedodoran gitu kan. Nah, kalau project ordernya mau nambahin sih oke. Misalnya cost overrun itu terjadi karena sesuatu yang di luar kekuasaan kita ya, misalnya ada inflasi, ada bencana alam ya kayak waktu COVID kemarin gitu ya. Terus ada bencana alam, ada perubahan kebijakan pemerintah, ada hambatan di pembebasan lahan dan mobilisasi gitu misalnya. Dan itu bisa dimengerti oleh project owner. Tapi di beberapa case kadang-kadang itu tidak bisa disesuaikan kembali, itu menjadi pelabuhan buat perusahaan kontraktor. Saya itu manajemen project di quality manajemennya ya. Kemudian juga ada challenge nanti di pengelolaan sumber daya manusianya bagaimana di project. Kemudian juga komunikasi proses kerja ya, bagaimana manajemen risiko. Nah itu proses yang saling terkait ya, proses kayak gitu ya. Nah kalau di pekerjaan konstruksi kan sebetulnya kalau kita memahami pekerjaan konstruksi pertama konstruksi adalah pekerjaan yang umum ya, terus ada pembangunan prasarana, terus ada infrastruktur pendukung ya, seperti airflow, plumbing, waste management. Saya itu infrastruktur jaringan listrik dan mekanis ya, mechanical, electrical ya. Bahkan sekarang ada satu infrastruktur jaringan yang masih debatable ini areanya siapa, yaitu infrastruktur IT. Karena ternyata infrastruktur IT dengan infrastruktur ME berbeda, karena ME itu mechanical electrical untuk power plant dan listrik ya, dan jaringan lampu. Sementara kalau IT itu jaringan internet dan saluran komunikasi ya. Nah ini memang jadi salah satu transformasi yang jadi unik ya, tapi kemarin masih disepakati bahwa harusnya ada satu infrastruktur ini ya, infrastruktur elektronik, tapi di literaturnya itu belum masuk di literaturnya project. Saya itu landscape dan interior design, membuat taman, membuat tata ruang ya, dan fasilitas yang disediakan dalam project tersebut. Kemudian ada kegiatan renovasi dan evaluasi project. Dan kegiatan nanti ada pembangunan, renovasi atau rehab, dan yang lainnya bisa kontraktor utama, purchase transform, atau dikerjakan sendiri atau konsorsium atau kegiatannya. Nah, kalau di EPC itu nanti apakah konsep itu design and build ya, design and build itu kontraktor menjadi perencana sekaligus pelaksana ya. Jadi dia membuat desain konstruksinya dan dia yang menjadi kontraktornya ya, karena EPC ini terkait dengan pelabuhan, pabrik ya, infrastruktur logistik dan sarana prasarana gitu kan. Saya itu ada yang merencanakan, membangun dan operasikan. Itu biasanya
design, build, operation termasuk nanti install, pemasangan. Ya. Jadi dia tuh akan memasang mesin dan operasikan mesin. Kemudian ada yang termasuk plus after project-nya, yaitu maintenance. Jadi ada kontrak MRO setelah pembangunan. Jadi ada design, build, operate, and maintenance. Ya.